Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Para mahasiswa yang budiman, saya Epin Saifuddin, dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Teknologi Bandung. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Mulai dari konsepsi, urgensi penegakan hukum berkeadilan, hingga dinamika dan tantangan di dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan, serta kemasyarakatan harus berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Penting bagi kita semua untuk memahami tentang bagaimana hukum yang berkeadilan dapat tegak berdiri. Tidak hanya sekedar memahami sanksi-sanksi, melainkan mengenai makna dan tujuan dari hukum itu sendiri dalam menciptakan ketertiban dan kondusivitas di masyarakat. Anda tentu sering melihat dan mendengar bahwa selama ini hukum hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan, atau hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Berbagai problematika tersebut harus mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernahkah Anda melihat patung atau gambar mengenai perempuan yang sedang memegang timbangan dan pedang dengan mata tertutup? Ya, itulah Dewi Keadilan. Sosok perempuan bernama Themis dalam mitologi Yunani. Dewi Keadilan merupakan sosok perempuan yang dijadikan personifikasi simbolik daripada hukum. Sosok perempuan yang tertutup matanya, sebelah tangannya memegang pedang yang diturunkan ke bawah, sedangkan sebelahnya lagi memegang timbangan yang setara. Simbol ini memiliki makna dan filosofi yang mendalam atas setiap unsurnya, yang meliputi sosok dewi atau perempuan, mata yang tertutup, timbangan, dan pedang. Sosok dewi atau perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang dipenuhi dengan nurani yang luhur, yang secara filosofis mempunyai perasaan yang halus, lembut, mencintai keindahan, serta kelembutan. Sosok ini menyimbolkan bahwa hukum bertujuan menghadirkan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum tidak perlu ditakuti karena sesungguhnya ia memelihara dengan nurani kemanusiaan. Mata yang tertutup menyimbolkan bahwa hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari. Hukum tidak membeda-bedakan, tidak tebang pilih, untuk memproses siapa yang berbuat. Di mata hukum, semua orang mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Timbangan menyimbolkan bahwa hukum tidak pernah memihak. Setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan. Tidak ada kaya atau miskin, penguasa atau rakyat kecil, semuanya akan mendapatkan perlakuan yang adil apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Pedang yang mengarah ke bawah mengandung makna bahwa hukum bukanlah alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir. Pedang yang diturunkan ke bawah bukan menggambarkan kalau hukum mengancam ke bawah. Dari sosok Dewi Keadilan, kita dapat belajar mengenai wujud hukum yang berkeadilan. Dan itulah yang harus dilakukan. Dewi Keadilan hendaknya bukan hanya sekedar simbol, melainkan harus mewujud dalam sikap, tindakan, perilaku, dan kebijakan. Pernahkah Anda sekalian berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya beragam. Mungkin ada yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, terjadi banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan ketidaktertiban serta ketidakteraturan. Namun, mungkin juga ada di antara Anda sekalian yang menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara, toh aman-aman saja. Nggak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau malah setuju yang kedua? Manusia, masyarakat, dan hukum mempunyai hubungan yang tidak bisa terpisahkan.
Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Manusia cenderung untuk hidup bersama dan memerlukan manusia lainnya karena kedudukan dia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu mereka membentuk masyarakat. Namun, Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan mengatakan bahwa Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada juga nafsu yang tidak baik, sehingga dapat menciptakan sebuah konflik di masyarakat. Untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat, maka dibutuhkan hukum. Berkaitan dengan hal itu, Cicero menyatakan bahwa ubi societas ibi ius, artinya di mana masyarakat, di situ ada hukum. Dengan kata lain, hukum ada untuk mengendalikan manusia sehingga terjadi ketentraman dan keamanan di masyarakat. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, menghadirkan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukum sangatlah beragam, bergantung pada pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing. Sehingga cukup sulit untuk memberikan definisi hukum secara formal. Van Aveldorn misalnya menyatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakannya di dalam satu rumusan yang memuaskan. Selanjutnya untuk memahami apa itu hukum, berikut akan disajikan beberapa definisi hukum dari para ahli. John Austin misalnya memandang hukum sebagai sebuah hukum positif, yang mana hukum merupakan perintah langsung atau tidak langsung dari seorang penguasa atau badan yang berdaulat sebagai yang superior secara politis. Berbeda dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Hugo Grotius memandang bahwa hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian. Von Savigny memberikan definisi hukum sebagai aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar dari sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat. Eugen Ehlich menyatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan dan memandang sumber hukum hanya dari legal history dan jurisprudensi dan living law, yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat. Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang isinya perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu ia harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari berbagai definisi tersebut, setiap ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, terdapat beberapa kesamaan yang dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut. Antara lain, yang pertama, hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh penguasa atau negara. Yang kedua, hukum dibuat untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan segala perilakunya. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa dan apabila aturan dilanggar, maka terdapat sanksi yang diberikan terhadap sang pelanggar. Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Keadilan dimaknai sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan juga merupakan nilai utama dalam hukum dan institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kunci terciptanya cita hukum nasional. Secara konseptual, inti dan arti daripada penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup, kata Sujono Sukanto.
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi, mempunyai unsur penilaian pribadi. Pada praktiknya, penegakan hukum bukan hanya semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang saja, namun merupakan sebuah proses panjang dalam mengimplementasikan sebuah hukum dalam kenyataan di masyarakat. Tegak tidaknya hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengenai hal tersebut, Sujono Sukanto menyatakan bahwa sebuah penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor-faktor pendukungnya. Antara lain, pertama, faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, esensi penegakan hukum juga merupakan esensi daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam praktik penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangatlah penting. Penegak hukum memainkan peran yang sangat penting di dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegakan hukum adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Di Indonesia, aparat penegak hukum terdiri atas kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga-lembaga yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang seperti misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, BPSK, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan penyidik pegawai negeri sipil pada beberapa kementerian di Indonesia. Demikian saya kira yang dapat disampaikan. Kita bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.